Pesona Gondang Legi menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi teman-teman penonton, bagi orang Malang dan bagi orang luar Malang. Saya. Jadi di Gondang Legi itu sebenarnya banyak sekali perajin kostum. Oh. Jadi Okay. saya rasa salah satu apa namanya ya, yang bikin pesona Gondang Legi ini selalu ramai gitu ya. Mungkin karena itu juga yang menggerakkan adalah orang-orang Gondang Legi sendiri yang memang punya passion di situ gitu. Jadi saya juga sempat berkesempatan ya wawancara salah satu perajin gitu. Ternyata malah dia tuh awal merintisnya tuh karena dia membuat kostum buat pesona Gondang Legi gitu. Kemudian karyanya dikenal oleh orang lain kan, gitu, dari baik yang di Malang, baik dari luar Malang, bahkan sampai luar negeri gitu. Jadi sampai luar negeri. Jadi sampai sekarang dia bikin kostum tidak hanya untuk pesona Gondang Legi tapi juga untuk karnaval lainnya. Terutama mungkin di event Agustusan untuk disewakan kali ya. Iya bisa seperti itu. Tapi memang untuk jenis kostumnya memang yang kayak nggak bisa bergerak gitu ya. Iya, karena kayaknya lebih menarik ya buat. Pesona Gondang Legi menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi teman-teman penonton, bagi orang Malang dan bagi orang luar Malang. Nah, kali ini saya akan membicarakan bagaimana sejarah event tersebut, kemudian bagaimana kondisinya sekarang, dan mungkin ke depan seperti apa. Saya Herlianto A, pemimpin redaksi Tugu Malang bersama Aisyah Nawangsari Putri, wartawan dari Tugu Malang. Yang kebetulan juga orang Kabupaten Malang di Gondang Legi. Ya. Baik, Aisyah. Kita mulai dari sejarah dulu kali ya. Itu menurut Aisyah tentu tahu lah ya sejarah sedikit bagaimana perjalanan event Pesona Gondang Legi itu. Gimana waktu kecil dulu soal itu, Aisyah? Waktu kecil dulu itu memang di Gondang Legi selalu ada karnaval ya Mas. Selalu ada karnaval. Kayak dulu waktu saya nggak pernah ikut sih, tapi adik saya pernah sekolahnya ikut karnaval gitu dalam rangka 17 Agustus. Jadi kayak anak-anak itu didandanin ya kayak pakai baju adat, pahlawan gitu ya. Kayak kostum pahlawan seperti itu gitu. Cuman sepertinya kalau yang untuk Pesona Gondang Legi sendiri ini dimulai baru tahun 2012. Dan itu, tapi waktu kecil itu sudah pakai sound gede-gede gitu juga nggak sih? Sebenarnya iya, cuman tidak di setiap peserta. Kalau kemarin saya amati ya di Pesona Gondang Legi itu setiap peserta punya truk sendiri-sendiri. Bukan cuma sound tapi truk ya? Iya, truk yang ada soundnya. Kalau dulu itu pengamatan saya hanya kelompok tertentu saja gitu, jadi nggak semua peserta pakai kayak sound, gitu. Iya. Dan itu hanya semata-mata kayak semacam merayakan 17 Agustusan. Iya, pada saat saya kecil itu seperti itu. Kalau pas awal 2011 tadi ya, mulai 2012. Pesona, ya, 2012 mulai jadi Pesona Gondang Legi, itu sudah pakai sound masing-masing ya? Masing-masing tim sudah pakai sound masing-masing? Kalau waktu itu saya kurang tahu sih Mas. Saya maksudnya di awal-awal Pesona Gondang Legi itu karena memang pada saat itu posisi saya kan sedang kuliah di Surabaya. Jadi saya nggak mengamati dari awal betul gitu. Maksudnya yang pada saat benar-benar awal banget itu saya kurang tahu apakah sudah ada soundnya di tiap-tiap peserta atau enggak. Tapi waktu itu sudah ada ini ya kayak semacam saya baca-baca sedikit sih katanya sudah mulai pakai apa namanya pakaian-pakaian yang sudah lebih fancy mungkin ya, lebih megah gitu. Oke. Ya. Tetapi masih terbilang cukup standar kali ya. Tidak se wow 2000 berapa nih yang 2 tahun terakhir lah mungkin ya. Pasca Covid lah ya. Lebih ini. Sudah keren sekali dan itu mungkin boleh kita sebut sudah jor-joran banget teman-teman ya. Itu kalau saya nonton tahun 2024 kemarin, itu sound itu pakai bukan mobil, truk trailer kali ya. Sangat panjang. Panjang sekali dengan lampu yang sangat menyala gitu kan, luar biasa waktu itu. Nah, tetapi saya lihat yang kemarin ini, yang tahun 2025 tanggal 14 kemarin ya, itu kayaknya sudah nggak segede itu ya. Sepertinya ada pembatasan ya. Sepertinya ada pembatasan sih. Mungkin karena sound horeg sendiri kan juga jadi pro kontra ya di masyarakat. Jadi mungkin cari titik tengahnya aja. Oke. Kalau terkait kostum, mereka tuh sebenarnya carinya dari mana, Aisyah ya? Jadi di Gondang Legi itu sebenarnya banyak sekali perajin kostum. Jadi saya rasa salah satu apa namanya ya, yang bikin pesona Gondang Legi ini selalu ramai gitu ya, mungkin karena itu juga yang menggerakkan adalah orang-orang Gondang Legi sendiri yang memang punya passion di situ gitu.
Jadi saya juga sempat berkesempatan ya wawancara salah satu perajin gitu. Ternyata malah dia tuh awal merintisnya tuh karena dia membuat kostum buat Pesona Gondang Legi gitu. Kemudian karyanya dikenal oleh orang lain kan, gitu, dari baik yang di Malang, baik dari luar Malang, bahkan sampai luar negeri gitu. Jadi sampai luar negeri. Jadi sampai sekarang dia bikin kostum tidak hanya untuk Pesona Gondang Legi tapi juga untuk karnaval lainnya. Terutama mungkin di event Agustusan untuk disewakan kali ya. Iya, bisa seperti itu. Tapi memang untuk jenis kostumnya memang yang kayak nggak bisa bergerak gitu ya. Iya, karena kayaknya lebih menarik ya buat penonton ya. Kalau untuk pakaian adat ya sudah banyak gitu. Bahkan kita kayak di event Kartini kita masuk kantor udah pakai baju adat gitu. Jadi kayak seperti pemandangan sehari-hari seperti itu. Jadi akan lebih menarik kalau kostumnya yang jarang dilihat gitu. Itu hanya satu pengrajin, padahal di Gondang Legi itu ada banyak pengrajin. Ya. Anak-anak muda sekarang itu banyak yang membuat kostum. Konon saya juga mendengar bahwa pengrajin-pengrajin inilah yang nyetokin kostum-kostum setiap kali acara Pesona Gondang Legi itu. Sehingga saya tidak tahu ya, sehingga biaya untuk sewa kostum itu nggak terlalu mahal karena di situ ada kayak semacam win-win solution ya, sama-sama menguntungkan kali ya. Bagi pengrajin dia menguntungkan karena kostumnya dipamerkan, dipakai, sementara bagi komunitas yang punya tim tampil di Pesona itu dia nggak perlu sewa mahal kali ya untuk punya satu set pakaian yang menurut saya sih keren banget sih menurut saya itu. Kan event ini kan ditonton ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang ya kalau kita hitung dari live streaming dan kalau sama medsosnya ya, mungkin jutaan mungkin bisa jutaan. Jadi itu sebenarnya sebuah exposure yang bagus gitu bagi para perajin ini supaya karyanya bisa dipromosikan ke lebih banyak halayak. Oh ya, saya kemarin tuh nonton juga Aisyah yang 14 November kemarin ya. Itu di pagar-pagarnya sepanjang acara Pesona ini itu ada kayak semacam colokan-colokan yang disiapkan untuk para konten kreator gitu kan ya. Jadi mereka selain nonton sekaligus langsung live. Itu exposure yang luar biasa. Untuk pesertanya itu memang murni orang Kabupaten Malang semua ya? Iya, kalau berdasarkan keterangan dari panitia ya itu memang mereka semuanya dari Kabupaten Malang, tapi kebanyakan dari Gondang Legi, tapi ada juga dari kecamatan-kecamatan lain. Tapi bukan RT-RT, bukan nggak ya? Komunitas ya. Rata-rata kalau saya perhatikan pesertanya juga masih anak-anak muda. Yang menarik lagi teman-teman itu adalah penontonnya. Ya, event Pesona Gondang Legi ini kan 2 hari lebih ya saya. Iya. Hampir 3 hari ya. 3 hari sih sebetulnya. 3 hari. Itu ada yang datang dari beberapa tempat luar Malang ya. Sampai nggak pulang-pulang ya, tidur di mobil gitu. Mungkin juga nggak bisa keluar kali ya. Nggak bisa keluar. Kalau pengalaman saya nonton kemarin itu juga tidak bisa pulang saya. Padahal saya nggak parkir, saya jalan kaki ke area situ supaya nggak repot parkir ya dan nggak repot ngeluarin sepeda motor juga mungkin ya. Jadi saya kayaknya lebih praktis kalau jalan kaki. Tapi ternyata jalan kaki pun nggak bisa pulang gitu, karena jalannya udah keblokir orang, saking banyaknya orang di situ. Ini luar biasa teman-teman ya. Nah selain itu yang menurut saya juga penting diceritakan adalah ini unik teman-teman, karena kalau kita nonton Pesona ini, kalau kita bawa motor, bayar parkirnya 20.000 ya. Sempat kontroversi juga kan ini saya dulu ya. Iya, sempat kontroversi pada saat itu. Sempat saya tanyakan juga ke panitia, tapi 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu saya tanyakan ini kenapa kok parkirnya sangat mahal gitu. 20.000 untuk motor, kalau untuk mobil 60.000. Itu gimana penjelasan? Kalau nggak salah malah 2 tahun lalu itu 25.000 kayaknya. 25.000. Iya, tapi pada saat itu tidak ada tiket. 2 tahun yang lalu tidak ada tiket gitu. Jadi memang panitia menjelaskan bahwa ini kan acara free ya. Tapi kami tentu saja juga butuh dana ya untuk membuat event sebesar ini gitu, sehingga diambil dari tiket parkir itu tadi. Dan itu langsung dikelola oleh para Karang Taruna ya. Iya, Karang Taruna. Tentu saja itu menjadi satu pemasukan ya. Iya, sebenarnya itu jadi salah satu tambahan untuk perputaran ekonomi. Ekonomi tetap. Dan kalau ngomong perputaran ekonomi tentu penjual-penjual juga dapat
Iya. manfaat ya kali ya. Walaupun saya belum dapat data untuk tahun ini ya, tapi diperkirakan itu setiap tahunnya itu ada perputaran sampai miliaran rupiah di event itu. Di event Iya. itu. Wow. Dan penjualnya juga dari luar Malang, teman-teman ya. Oke, sebenarnya kalau kita bicara Jawa Timur, event-event seperti Pesona Gondang Legi ini ada beberapa yang saya tahu ya, Isa. Iya, Kalau di Malang itu, kalau di Kota Malang ada Malang Flower Carnival. Itu juga sudah diakui kayak semacam menjadi kalender nasional ya untuk ekonomi apa ya, kayak semacam Kementerian Ekraf ya. Ekraf ya. Kalau di Jember itu ada Jember Flower Carnival. Ya. Tapi itu mungkin sudah levelnya nasional dan internasional ya. Seperti Kira-kira Pesona ini ke depan gimana kalau di konsep kayak misalnya apa Jember Flower Carnival kayak gitu-gitu? Saya rasa kalau dikelola dengan baik dan disupport oleh pemerintah bisa sih nanti suatu hari bisa jadi event nasional mungkin ya, masuk kalender event nasional, bahkan mungkin bisa jadi daya tarik internasional juga gitu, mengingat Malang ini kan juga kota yang banyak wisatawan dari luar negeri juga. Betul, ya. Betul. Barangkali mereka mencocokkan jadwal, oh saya sekalian menonton event ini gitu kan bisa. Betul. Ya, kota pendidikan juga kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa asing yang belajar di Kota Malang. Iya. Kalau mendengarkan itu mungkin ada perwakilan dari negaranya dia datang ke Gondang Legi, bakal menarik banget itu menurut saya. Cuma lagi-lagi perlu penataan memang ya dari negara kali ya. Masih perlu penataan seperti kayak saya nggak bisa pulang kemarin, sebenarnya itu sebuah keluhan ya yang harusnya ada jalan keluarnya gitu. Jangan sampai ada orang kapok datang ke event itu. Iya, 2 hari nggak bisa pulang, nggak bisa jadi kapok setelah itu ya. Ya, kemudian saya sih tertariknya dari sisi kreativitasnya sebenarnya ya saya. Karena itu menurut saya apa sih nilai seninya sangat tinggi banget sih menurut saya sih. Bikin kostum yang begitu unik ya, kemudian ditampilkan dengan catwalk yang gayanya sendiri, khasnya sendiri gitu. Itu menurut saya satu nilai apa sih pariwisata yang sangat bagus menurut saya, terutama tidak hanya bagi lokal ya, nasional maupun internasional. Cuma memang perlu ditata tadi itu ya, saya setuju itu Aisyah, kalau itu perlu ditata, kalau perlu mungkin dibikinkan kalender Kementerian Ekonomi Kreatif kali ya. Iya, itu bakal atau ini opsinya dibikinkan kayak semacam di copy paste ke berbagai daerah-daerah, misalnya nanti di Jawa Timur misalnya ada di Gondang Legi, terus di Jawa Barat di mana Kalimantan misalnya ya. Tapi mungkin kesulitannya adalah orang sana mungkin nggak seantusias di Kabupaten Malang kali ya. Karena ada faktor kultur juga ya. Kalau memang di sini kan sukanya itu, dan sebenarnya soundnya itu juga jadi daya tarik. Jadi kalau nonton event Gondang Legi, Pesona Gondang Legi di siang hari dan di malam hari itu beda. Vibes-nya beda udah. Nah, saya pernah nonton dua-duanya ya, maksudnya pernah di pagi di waktu awal-awal baru opening itu kan biasa siang ya, dan malam gitu. Karena di malam itu mereka main lighting juga. Oh iya, iya sih. Lighting juga itu sebenarnya menarik gitu. Kalau di siang hari ya hanya ada sound dan parade itu aja, nggak ada main, nggak ada lightingnya. Itu kalau ada kayak semacam penjurian juga kan ya? Iya. Ada juaranya juga berarti kan ya? Ada. Jadi selain parade kostum, parade dalam artian cuma jalan ya, itu ternyata mereka di panggung kehormatan yang mendekati finish, itu mereka juga harus menampilkan atraksi gitu. Kalau dulu yang saya pernah lihat itu dia kayak teater gitu, dia waktu itu temanya Romusa atau apa, jadi dia tuh pakai kostumnya kostum masyarakat Indonesia yang pada saat di masa penjajahan Belanda kayak gitu. Belanda atau Jepang saya agak lupa. Jadi mereka kayak memikul apa gitu, terus ada darah-darahnya gitu. Nah pada saat di panggung mereka main teater gitu. Menampilkan situasi. Ada penjajahnya juga pada saat itu. Tapi yang pernah jadi penjajah maksudnya gitu. Berarti sebenarnya masih ada kayak semacam bau-bau peringatan HUT kemerdekaan Indonesia gitu ya, masih ada bau-bau itu. Tapi tergantung kelompoknya ya, tergantung peserta mereka mau mengangkat cerita apa. Oh iya, oke. Ya teman-teman, para pecinta kopi yang ingin menikmati event
Pesona Gondang Legi, datanglah ke Malang. Setiap tahun kita selalu ada. Setiap tahun selalu ada. Cuman berhenti waktu COVID saja kemarin mulai itu berhenti. aja. Tapmon itu yang besar. Selain itu orang Malang yang punya kesukaan parade-parade kayak gitu kayaknya Iya, saya. Makanya di Malang itu kayak semacam karnaval itu tidak hanya ada di bulan Agustus. Iya. Bahkan sampai bulan November ini masih ada karnaval ya Iya. di desa-desa tertentu dan kelurahan-kelurahan tertentu. Itu mungkin menurut saya kenapa vibes Pesona Gondang Legi kemarin itu kayak semacam puncaknya gitu lah kira-kira teman-teman ya, kayak semacam puncak acara musik dan seni itu di Malang gitu ya. Oke teman-teman, saya kira itu obrolan kita Aisyah ya. Terima kasih atas waktunya. Kita akan ngobrol lagi tentang hal-hal lain seputar ya keunikan-keunikan yang ada di Kota Malang. Tentu saja bersama teman-teman di redaksi ya Aisyah ya. Ya. Bersama nanti ada Aisyah, ada saya, ada Pak Torik, ada beberapa teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih teman-teman.